Sebenarnya sih kalau setiap sektor kalau kita berusaha bisa mencari peluang, ya tetap masih akan ada kemajuan. Tetapi memang beberapa sektor akan tertekan. Oke, contohnya yang paling tertekan di semester 1 dan kedua adalah air. Oke, air itu ada berhubungan dengan traveling, ya, berhubungan dengan shipping, berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya mobilitas, distribusi dan sebagainya, ya, atau wisata, hotel dan sebagainya. Ditambah lagi dalam beberapa tahun ini, dan ini mungkin tahun ketiga, sektor air ini sudah bidang air ini sudah begitu banyak istilahnya mengalami kendala. Kenapa tuh? Ya, kenapa? Karena gampang. Kalau dalam siklus 5 elemen, ya, tahun tikus logam, ya, ini kita sebut logam, dan airnya, ya, logam besarnya, dan air kecil dari tikus ini, oke, dia akan menciptakan kompetitor dari air sendiri. Oke, jadi kalau kita sendiri adalah sesama pemain, kemudian kita muncul pemain baru, akan menciptakan kompetisi. Gampang begini. Tren orang bikin kopi dan sebagainya, sangat bubble tea, kopi dan sebagainya itu muncul di kapan? Tahun babi tanah kemarin itu sudah mulai drapnya itu. Kenapa? Karena babi sendiri elemennya adalah air besar. Oke, jadi judulnya ada air. Oke, jadi pada saat tahun air, then people always think about water also. Oke, jadi mereka berpikir tentang air. Jadi bisnis itu air apa? Ya seperti minuman, ya, kafe dan sebagainya. Jadi mereka semua sibuk membuka sana. Nah, kebayang nggak kalau di tahun ini, di tahun air kecil ini atau tahun tikus ini, mereka juga membuka bisnis air lagi. Dan kompetitornya banyak kan? Makin banyak. That's why oleh karena itu bidang air adalah merupakan bidang yang sangat challenging atau menantang. Harus diwaspadai gitu. Betul. Ya. Itu kalau yang tertekan tadi di elemen air. Kalau elemen-elemen selanjutnya apa ada? Nah, otomatis pasti ada yin ada yang dong. Ada elemen bagusnya kan? Nah, elemen bagusnya adalah bisa seize opportunity daripada logam dan air. Yaitu seperti elemen api. Ya, elemen api di semester kedua bagus, tetapi yang bagus di semester pertama tetap adalah elemen kayu. Kenapa kayu? Karena perlu diketahui bahwa di belahan bumi selatan energi babi tanah ini tidak begitu istilahnya begitu sincinya ataupun 4 Februari energinya nggak langsung tiba-tiba hilang. Kayak seperti jadi slow gradually akan hilang gitu ya kan ya, akan berganti di semester kedua berganti dengan elemen energi tikus logam. Oleh karena itu jejak-jejak babi tanah masih ada, dan di tahun babi tanah yang hoki itu adalah elemen kayu. Oke, kayu itu seperti contohnya adalah perhutanan seperti sawit seperti itu ya. Oke, dan yang bagus di semester kedua adalah unsur api. Akan terjadi mix up di semester kedua terhadap unsur api. Oke, mix up ini diterjemahkan unsur api itu seperti contohnya pasar saham sendiri adalah di bidang api. Dengan demikian di semester kedua pasar saham dan yang berhubungan dengan oil, energi, gas dan sebagainya itu akan mudah mengalami tekanan. Dengan demikian pada saat bersamaan ada bisnis api yang tetap cuan seperti bisnis kuliner, entertain, advertising seperti itu. Kita harus pakai logika. Permintaan daripada yang menengah ke bawah itu jauh tetap akan bagus ya. Mungkin mereka yang istilahnya first timer atau mereka yang mungkin membayar dengan cicilan dan sebagainya, they only afford that kind of house. Oke, mereka mungkin hanya sanggupnya yang model-model kayak gitu. Kemudian supply berlebih. Dengan demikian apa? Pasar second akan lebih tertekan. Pasar baru mungkin ada hope yang lebih bagus untuk yang menengah ke bawah tersebut. Dan ditambah lagi kemarin Jakarta dan sekitarnya banjir besar dan orang kemungkinan untuk menjual lagi, upgrade lagi, kemungkinan juga terbuka lagi. So this is menjadi menjadi satu challenging di semester 1 seperti itu di sektor. Apakah ini memang tahun justru kurang bagus bagi emas di tahun tikus logam ini atau gimana? Logam kemungkinan bangkit daripada kondisi stuck yang kemarin dari mungkin 1 tahun yang lalu atau 1-2 tahun yang lalu, dia agak sedikit ya hidup setengah mati tak mau lah ya, masih TikTok sono aja. Mungkin saja dari 1.500 ke 1.700 for example, then eventually will settle back again. Why? Simple, logam masih digunakan untuk lindung nilai, hedging, terhadap segala ketidakstabilan. For example, kalau misalnya pemilu Amerika lancar dan sebagainya, dan corona ini sudah wipe out dan sebagainya, dan orang akan lepas logam lagi kembali.
Kalau investasi sendiri di tahun tikus logam ini arahnya kemana sih sebenarnya? Apakah orang-orang lebih bagus untuk mengambil yang high risk, yang high Atau return low juga, risk? atau yang low risk low return? Oke, tentu ini tergantung dari profil resiko Betul. masing-masing penonton ya. Oke, kalau saya sendiri pribadi, saya adalah termasuk yang kondisinya saya menganggap bahwa pasar akan mungkin agak sedikit tertekan di tahun ini. Jadi saya mengambil posisi yang lebih aman. 85% saya akan alokasikan kepada yang sesuatu yang mungkin sifatnya fixed income atau yang mungkin obligasi lah ya, lebih ke arah moderate to low, 85%. Sedangkan 15% saya alokasikan ke sesuatu yang lebih high risk. Sedangkan begitu market benar-benar tumbling down di semester kedua, dan saya all in masuk buy on weakness dan dengan catatan fundamental tetap masih bagus. Oke, Kayak terakhir gitu. nih mungkin ya, baik itu kita berbisnis ataupun berinvestasi, ada nggak strategi khusus yang harus diperhatikan kita para pebisnis atau investor di tahun tikus logam ini supaya dapat cuannya maksimal, terus terhindar dari berbagai resiko-resiko yang emang Oke. bisa bikin kita jatuh gitu? Sebenarnya perlu saya highlight adalah di tahun tikus logam, judulnya orang investasi itu judulnya orang Indonesia apalagi ya. Mereka itu senangnya yang profitnya cepat ya, kayak seperti mau money game ataupun yang skema ponzi dan sebagainya. Jadi buat mereka yang masih istilahnya belum mengerti cara untuk berinvestasi baik dan benar, harusnya mencari pendidikan atau edukasi belajar dulu. Kemudian kedua, tren penipuan di tahun tikus logam ini nanti tetap akan masih di semester 1. Jadi ini yang perlu disikapi dengan baik dan lebih bagus juga, hindarilah sektor bisnis yang kalau kita mau mulai usaha dan sebagainya terlalu rame, yaitu bidang air dan bidang logam, karena mereka akan banyak yang ke arah sana. Yang tadi itu Oke, ya. dan saran saya adalah don't follow the crowd. Karena kalau kita yang jadi pioneer mungkin kita harus stres di awal, tetapi at the end nama kita mungkin lebih cepat terkenal. Sedangkan kalau kita misalnya mengikuti crowd, mengikuti yang ramai, kita orang-orang pada bisnis air, kemudian kita ikut, kita sudah telat keretanya. Dan kita harus mungkin bakar uang untuk bisa dapat nama, dan itu akan benar-benar melelahkan. Oke, lebih bagus kita mending why not kita coba menggunakan metafisika Tiongkok ini untuk kita bagus. Contohnya Tanah nih bagus di semester 2 dan ini kan ya di semester 1 dan 2. Nah, sekarang ini lagi model equity crowdfunding. Iya, betul. Oke, jadi untuk membangun satu properti nggak perlu modal kita sendiri. Jadi saya menyarankan ya kalau memang benar ketemu partner ataupun istilahnya yang cocok ya, artinya udah benar trusted ya orangnya. Jangan semua yuk kumpul kabur lagi, oke ya. Oke, jadi kalau memang benar ketemu yang benar dan bisa trusted dan sebagainya. Nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya gitu ya, untuk seize opportunity ini yang berhubungan dengan bidang tanah, yaitu contohnya untuk equity crowdfunding seperti itu. Oke,